Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi pramalan. Materi pramalan ini merupakan bagian dari mata kuliah Sistem Produksi. Di sini kami dari kelompok 2 paralel B dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Perkenalkan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eni Aryani. Ya, kemudian perkenalkan berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai ketua yaitu Hasan Basori dengan NPM 19068. Kemudian ada Hafiz Biswana S dengan NPM 17117. Kemudian ada Mahesa Yuda Herdiansyah dengan NPM 19087. Oke, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan soal pramalan. Oke, selanjutnya soal pramalan. Data penjualan suatu perusahaan diperlihatkan dalam tabel di bawah ini dengan menggunakan penghalusan eksponensial tunggal dengan alfa sama dengan 0,3, metode rata-rata bergerak tertimbang atau weighted moving average dengan periode 4 bulanan dan metode regresi linear. Dari data tersebut, hitunglah nilai MSE dari ketiga metode tersebut. Metode mana yang dipilih? Selanjutnya, lakukan uji moving range chart atau MRC. Bagaimana kesimpulan Anda dari metode tersebut? Hitunglah hasil ramalan 6 bulan yang akan datang. Oke, untuk data tabel penjualan seperti pada slide, yaitu dari tahun Januari 2021 hingga Desember dengan data penjualan pada bulan Januari yaitu 460 dan seterusnya sampai bulan Desember yaitu data penjualannya sebesar 560. Oke, yang pertama yaitu penyelesaian metode rata-rata bergerak tertimbang dan perhitungan nilai mean square error atau MSE. Berikut merupakan tabel dari metode rata-rata bergerak tertimbang. Di sini untuk tahunnya yaitu Januari hingga Desember, kemudian untuk penjualannya. Di sini ada ramalan 4 bulanan karena yang diambil adalah periode 4 bulanan, maka di sini baru kita dapat melakukan perhitungan pada bulan kelima yaitu bulan Mei. Untuk rumusnya yaitu penjumlahan dari 4 periode sebelumnya dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Oke. Di sini sebagai contoh pada bulan Mei dengan data penjualan 573, rumusnya yaitu 0,4 dikali 518 ditambah 0,3 dikali 495 ditambah 0,2 dikali 470 ditambah 0,1 dikali 460, diperoleh ramalannya sebesar 496. Kemudian dan seterusnya hingga pada bulan Desember. Dari data penjualannya yaitu 560, ramalan 4 bulannya dapat dihitung dengan rumus 0,4 dikali 530 ditambah 0,3 dikali 540 ditambah 0,2 dikali 580 ditambah 0,1 dikali 530, diperoleh hasil ramalannya yaitu sebesar 543. Oke, setelah diketahui nilai penjualan dan ramalannya, kita mencari MSE. Rumusnya yaitu sigma YI min YI aksen kuadrat dibagi N. Oke, karena untuk mencari nilai YI min YI aksen kuadrat, kita membuat 2 kolom baru dari tabel ini. Yang pertama yaitu YI min YI aksen, yaitu pengurangan dari penjualan dikurangi ramalan, kemudian di kolom sebelahnya yaitu pangkat 2 dari
YI min YI aksen. Untuk contohnya misalkan pada periode kelima yaitu bulan Mei dengan penjualan atau YI sebesar 573 dan ramalan sebesar 496, maka dikurangi mendapat nilai sebesar 77, kemudian 77 pangkat 2 yaitu sebesar 5.929, sehingga diperoleh nilai sigma dari YI min YI aksen kuadrat yaitu sebesar 12.014. Kemudian kita masukkan ke rumus MSE yaitu 12.014 dibagi 8 atau banyaknya data. Diperoleh nilai MSE dari metode rata-rata bergerak tertimbang yaitu sebesar 1.501,75. Selanjutnya untuk metode yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini kita masuk di metode kedua, yaitu dengan metode penyelesaian pemulusan eksponensial tunggal dan perhitungan nilai mean square error atau MSE. Nah, ini terdapat data metode pemulusan eksponensial tunggal dari tahun 2021 bulan Januari sampai Desember dengan memiliki data yang sama, yaitu penjualan dari bulan Januari 460 sampai Desember 560. Kita masuk di perhitungan langsung di Februari ya. Dari 470 penjualan, nilai pemulusan eksponensialnya yaitu 460, di mana 460 ini terdapat dari bulan sebelumnya yaitu Januari. Kemudian didapatkan nilai ramalannya yaitu 460. Selanjutnya di bulan Maret ini kita hitung dari nilai pemulusan eksponensialnya terdapat nilai penjualannya yaitu 495. Kemudian kita hitung 0,3 dikali 470, di mana 470 ini terdapat dari bulan sebelumnya juga yaitu Februari. Kemudian ditambah 0,7 dikali 460, di mana 460 ini terdapat dari nilai ramalan di bulan Februari. Kemudian di bulan Maret menghasilkan nilai ramalan sebesar 463. Selanjutnya kita langsung loncati saja di bulan Desember karena cara dan perhitungannya juga sama. Jadi di bulan Desember itu mendapatkan nilai penjualannya 560. Kemudian kita hitung dengan 0,3 dikali 530, di mana 530 juga kita dapatkan dari bulan sebelumnya yaitu November, tambah 0,7 dikali 548, di mana 548 ini terdapat dari nilai dari bulan November, nilai ramalan 548. Kemudian kita hasilkan perhitungannya di bulan Desember, kita mendapatkan ramalan 543. Next. Setelah sudah mendapatkan nilai ramalannya, kita langsung hitung MSE-nya. MSE yaitu dapat rumus sigma YI min YI aksen kuadrat per N. Kita lihat dari data di atas ini terdapat XI yang dari bulan Januari itu kita mendapatkan nilai 1/12, kemudian tahunnya juga sama, dari sebelumnya juga sama, bulan Januari sampai Desember. Nah, dari kolom sebelahnya juga kita ada penjualan Y atau YI. Itu juga sama. Itu dari bulan Januari 460 sampai Desember juga mendapatkan nilai 460. Itu sama juga kayak di atas. Nah, kemudian kita cantumkan dari hasil ramalan sebelumnya di kolom sebelah yaitu ramalan atau YI aksen. Terdapat di bulan Februari ya, itu mendapatkan nilai 460. Nah, kemudian kita hitung YI min YI aksennya. Dari YI min YI aksen kita mendapatkan di bulan Februari nilainya 10. Itu dari 470 kita kurangi 460. Nah, di kolom sebelahnya kita cari YI min YI aksen kuadrat. Itu nanti kita kuadratkan dari hasil YI min YI aksen. Jadi di bulan Februari kita mendapatkan YI min YI aksennya itu 10. Jadi kita kuadratkan
menjadi 100. Jadi perhitungannya di bawah juga sama, langsung kita loncati aja di bulan Desembernya. Di bulan Desember kita mendapatkan YI, main YI aksinya itu 17. Nah, kita kuadratkan menjadi 289. Lalu kita jumlah semua dari main YI aksinya, itu kita jumlah, nanti kita masukkan ke rumus MSE-nya. Dan kita mendapatkan nilai itu 19.970. Lalu kita masukkan ke rumus MSE, yaitu sigma YI min YI aksen kuadrat N. Nah, di mana hasilnya itu 18.970 dibagi 11. Mendapatkan hasil 1.724,54. Next. Nah, selanjutnya ini metode ketiga, metode yang terakhir ya, yaitu penyelesaian metode regresi linear sederhana dan perhitungan mean square error. Next. Oke, jadi ini data yang sama seperti sebelumnya juga, tapi kita menggunakan metode regresi linear. Bedanya itu kita mencari YI kali XI, dan nanti juga kita kuadratkan juga XI-nya. Nah, di bulan Januari kita mendapatkan nilai penjualan juga sama, 460 sampai Desember 560. Di kolom sebelahnya kita cari perhitungan YI kali XI, di mana YI ini 460 dikali XI. XI-nya di bulan Januari itu 1, jadi 460 kali 1 sama dengan 460. Di bulan Februari juga sama, YI dikali XI 470 dikali XI di bulan Februari, jadi 470 dikali 2 sama dengan 940. Nah, jadi YI kali XI di bulan Februari ini 940. Kemudian di kolom sebelahnya XI kuadrat. Nah, ini XI kuadratnya berarti kita cari, misal di Februari kita mendapatkan XI 2, berarti dikuadratkan. 2 kuadrat berarti 4, dan seterusnya. Sampai Desember juga XI-nya kita mendapatkan 12, lalu penjualannya 560, YI kali XI-nya kita kalikan 560 dikali 12, mendapatkan hasil 6.720. Kemudian XI kuadratnya 12 kuadrat, mendapatkan hasil 144. Nah, masing-masing ini kita jumlah. Dari XI-nya kita jumlah mendapatkan hasil 78 yang di bawah itu. Kemudian penjualannya juga mendapatkan jumlah 6.404. Kemudian YI kali XI-nya kita jumlah juga, mendapatkan hasil 42.684. Kemudian di XI kuadrat juga kita jumlah, mendapatkan hasil 650. Jadi selanjutnya kita harus cari B dan A-nya ya. Yang pertama kita cari B-nya dengan rumus N sigma XI kali YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. Jadi kita masukkan satu-satu dari mulai N-nya itu 12, karena 12 ini dari jumlah data, dikali 42.684, di mana 42.684 ini dari jumlah YI kali XI-nya, dikurangi 78, di mana 78 ini dari jumlah XI, lalu dikali 6.404, di mana 6.404 ini dari jumlah YI-nya atau penjualan. Kemudian dibagi 12 dikali 650, di mana 650 ini jumlah dari XI kuadrat, kemudian dikurangi 78 kuadrat, yang menghasilkan B-nya itu 7,4. Kemudian setelah B-nya udah kita ketahui, kemudian kita cari nilai A-nya dengan memasukkan rumus sigma YI dikurangi B dikali sigma XI dibagi N. Kita masukkan satu-satu. 6.404 ini YI-nya dikurangi B yang udah kita ketahui tadi, 7,4 dikali 78 dari jumlah XI tersebut, dibagi N-nya 12, dan menghasilkan nilai A-nya 485,5. Setelah udah kita ketahui A dan B-nya, kita masukkan di persamaan regresi, mana persamaan regresi ini mempunyai rumus YI aksen sama dengan A plus B dikali XI. Terus kita masukkan A-nya itu 485,5 ditambah 7,4 itu B-nya dikali XI. Baru kita masukkan lagi di periode-periode dari awal sampai terakhir XI-nya. Next. Nah, di
selanjutnya ini ada hasil peramalan regresi linear. Jadi di kolom XI-nya ini juga sama seperti tadi 1 sampai 12. Kemudian di kolom tahun juga sama, terdiri dari awal ini Januari sampai Desember. Di kolom sebelahnya juga penjualannya sama, datanya dari bulan Januari 460 sampai bulan Desember 560. Kemudian di kolom sebelahnya ini ada persamaan regresi atau YI aksennya. Nah, ini tujuan dari kita mencari B dan A-nya tadi, untuk kita masukkan dari periode awal sampai akhir. Jadi kita ambil contoh yang pertama, di bulan Januari kita dari X-nya 1 kita masukkan Y1 aksen sama dengan 485,5, ini A-nya ditambah 7,4, ini B-nya dikali 1 ini dari nilai X-nya. Jadi kita mendapatkan hasil 493. Ini adalah hasil persamaan regresi di bulan Januari. Kemudian di bulan Februari dan seterusnya juga sama perhitungannya. Seperti kita ambil contoh dari bulan terakhir di Desember, kita mendapatkan XI 12. Kita masukkan di persamaan regresinya yaitu Y12 sama dengan A plus B yaitu 485,5 ditambah 7,4 dikali 12, di mana 12 ini dari jumlah XI-nya tadi. Terus kita hasilkan angka 574. Ini persamaan regresi dari bulan sama regresi di bulan Desember. Nah, setelah sudah mendapatkan persamaan regresinya tadi, kita langsung lanjut di perhitungan MSE-nya. MSE ini kita mendapatkan rumus sigma YI min YI aksen kuadrat per N. Nah, di sini kita langsung masukkan YI min YI aksinya tadi, penjualannya juga sama, data-datanya dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian ramalannya ini kita masukkan dari hasil peramalan regresi linear tadi. Jadi kita masukkan di kolom ramalan atau YI aksennya. Nah, seperti contoh di bulan Januari ini mendapatkan ramalan 493. Nah, kita hitung lagi di perhitungan MSE. Kita hitung dengan rumus YI min YI aksen itu mendapatkan hasil minus 33. Itu dari YI dikurangi YI aksen itu 460 dikurangi 493, mendapatkan hasil minus 33 itu di bulan Januari. Kemudian YI min YI aksennya ini dikuadratkan, jadi min 33 kuadrat itu hasilnya 1082, dan seterusnya sama. Langsung kita loncati juga ya di bulan Desembernya. Kita mendapatkan nilai penjualannya itu 560, ramalannya 574, dan YI min YI aksennya itu berarti dikurangi 560 dikurangi 574 dengan hasil minus 14. Kemudian kita kuadratkan YI min YI aksen kuadrat, min 14 sama dengan min 14 kuadrat itu sama dengan 204. Nah, kemudian kita total juga YI min YI aksen kuadrat ini mendapatkan hasil 11.301. Nah, dari 11.301 ini kita masukkan rumus di MSE-nya sigma YI min YI aksen kuadrat per N, yaitu 11.301 dibagi 12, itu N-nya sama dengan 941. Nah, selanjutnya ini ada kesimpulan dari hasil MSE, mungkin dijelaskan sama rekan saya. Silakan. Kesimpulan hasil MSE. Yang pertama, terdapat metode rata-rata gerak ketimbang sebesar MSE-nya sebesar 1501,75. Yang kedua, terdapat metode penghalusan eksponensial tunggal sebesar 1724,54. Yang ketiga dan terakhir, terdapat metode regresi linear sederhana sebesar 941. Jadi dari ketiga metode tersebut, yang dipilih adalah MSE yang terkecil, yaitu metode regresi linear sederhana. Selanjutnya terdapat moving range chart atau MRC. MRC regresi linear. Yang pertama, pada tabel pertama terdapat XI, yaitu 1, 2, 3 hingga 12.
Yang pada tabel 2 terdapat tahun atau bulan Januari, Februari, Maret hingga Desember. Lalu selanjutnya terdapat ramalan atau YI aksen. Selanjutnya terdapat penjualan atau YI. Selanjutnya terdapat perhitungan YI aksen min YI, yaitu contohnya pada tabel pertama bulan Januari yaitu 493 dikurangi 460. Jadi hasilnya YI aksen min YI adalah 33 dan MR-nya tidak diketahui. Pada periode kedua, pada perhitungan YI aksen min YI yaitu 500 dikurangi 470 memiliki hasil 30. Untuk mencari MR-nya sendiri yaitu nilai mutlak dari YI aksen min YI dikurangi YI aksen min YI periode kedua. Lebih tepatnya yaitu pada periode pertama hasil dari YI aksen min YI dikurangi nilai periode kedua YI aksen min YI. Jadi diketahui pada periode kedua MR-nya sebesar 3. Untuk mencari nilai MR bar itu terdapat rumus sigma MR per N-1. N di sini adalah jumlah data dari tabel tersebut. Yaitu MR-nya diketahui 267 dan datanya terdapat 11 min 1 dengan 10 lalu didapatkan hasil 26,7. Pada PKA atau batas kontrol atas yaitu rumus positif 2,66 dikali MR bar, jadi positif 2,66 dikali 26,7 memiliki hasil positif 71. Pada PKB atau batas kontrol bawah memiliki nilai negatif 2,66 dikali MR bar, yaitu menjadi negatif 2,66 dikali 26,7 memiliki nilai negatif 71. Ya, berikut itu terdapat peta MRC metode regresi linear. Bisa dilihat dari peta tersebut, PKA atau batas kontrol atas digambarkan dengan garis berwarna biru dengan nilai 71. Untuk PKB atau batas kontrol bawah dapat digambarkan dengan garis berwarna orange dengan nilai negatif 71. Untuk data YI min YI aksen semuanya terdapat dalam rentang PKA dan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Kesimpulannya, karena uji MRC metode regresi linear sederhana pada dalam batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, maka metode regresi linear bisa digunakan untuk meramalkan periode yang akan datang. Selanjutnya terdapat ramalan dan periode ke depan menggunakan metode regresi linear sederhana. Rumusnya sama seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Pada periode Januari 2022 diijazah dengan 13 aksen. Kemudian 485,5 ditambah 7,4 dikali 13 hasil 592. Pada periode Februari atau ke-14 hasilnya diketahui 14 sama dengan 485,5 ditambah 7,4 dikali 14 sama dengan 589. Sampai dengan bulan Juni atau periode ke-18 Y-nya diketahui 18 sama dengan 485,5 ditambah 7,4 kali 18 menjadi hasil 619. Ya, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Sistem Produksi dengan materi teori peramalan. Terima kasih.